Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita kembali ke contoh soal uji hipotesis ya. Yang dari kemarin kita sudah mempelajari tentang teorinya, kita coba aplikasikan ke dalam contoh soalnya ya. Dugaan sementara menyebutkan bahwa rata-rata berat badan siswa SMA X kelas 11 adalah 65 kg, ya kan? Untuk menyelidiki dugaan tersebut apakah betul apakah tidak, ini kita ambil sampel ya sebanyak 36 orang siswa untuk diteliti secara acak ya tentunya ya. Dan diperoleh hasil rata-rata berat badan siswa tersebut adalah 64 dan simpangan bakunya 12, gitu kan. Buatlah desain hipotesisnya dan dengan taraf nyata 0,05 selidikilah apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak, gitu ya. Jadi nanti kita akan membandingkan hasil dari analisis statistik uji dengan distribusi normal ya, dengan tabel distribusi, dan hasilnya kita lihat apakah dia diterima apakah ditolak ya. Kita lihat ya. Pertama kita akan menentukan hipotesisnya ya. Kita harus menentukan terlebih dahulu ya hipotesis. Kita tentukan terlebih dahulu hipotesisnya. Hipotesis. Kita buat H0 ya. H0 dia rata-ratanya kita harapkan sama dengan 65 kilo kan. Nah di sini dugaannya kita menduga 65 kilo nih. Apakah kita menduga dugaan tersebut benar atau tidak kan, ini seperti itu kan. Maka H1-nya ya kan. Satu kita ambil rata-ratanya berarti tidak sama dengan 65 kilo. Artinya nanti kalau setelah diteliti dengan dugaan tersebut dan data sampelnya itu tidak sama dengan 65, maka kita menolak. Artinya kita terima H1-nya itu ya. Kemudian di sini ada taraf nyata ya, taraf nyata. Taraf nyata. Taraf nyatanya alfa sama dengan 0,05 ya kan, 0,05. Karena dia itu adalah distribusinya dua arah, maka kita bisa dua arah ya, maka bisa kanan bisa kiri kan, uji penolakannya, maka sama dengan atau kita bagi dua ya, bijinya atau kita buat sama dengan 2 kali 0,05 itu sama dengan 2 kali dari 0,025. Jadi masing-masing kiri itu 0,025, yang kanan juga 0,025. Itu uji dua arah ya itu. Kemudian daerah penerimaannya, nah itu lihat kita ya, daerah penerimaan. Daerah penerimaan berarti H0 ya. Daerah penerimaan ya berarti 1 dikurang dengan alfa ya kan. Atau kita tulis sama dengan 1 dikurang 0,05. Atau sama dengan 0,95. Kalau dia dua arah kita bisa buat berarti ini itu sama dengan 2 kali dari 0,475. Kanan 0,475, kiri 0,475. Itu kan? Coba kita buatkan dalam bentuk gambar biar lebih terlihat ya, teman-teman. Kurang lebih gambarnya mungkin seperti ini. Mungkin agak sedikit berbeda itu kan. Nah, saya luruskan lagi ini garisnya. Oke. Sekarang kita lihat kalau daerah penolakan ya di alfa kanan kiri ya, berarti di sini kira-kira sama di sini ya. Artinya di sini alfa per 2. Ini alfa per 2 itu sama dengan 0,025 ya. Ini juga sama. Ini alfa per 2 berarti di sini nih 0,025. Ini kita buat sebagai daerah penolakan. Ini juga sama daerah penolakan. Tuh. Berarti daerah penerimaannya ada di sekitar sini. Ya, ini
ya. Ini misalkan kita buat ini kan dua arah ya, kita uji dua arah. Di sini 0 berarti yang di sini kan nanti 0,475 ya teman-teman, mengenal 0,475 penerimaan, di sini 0,475. Ini saya buat tulis di sini daerah penerimaan H0. Maka di sini yang kanan kiri ini daerah penolakannya ya. Ini daerah penolakan H0. Ini juga sama. Daerah penolakan H0 ya. Nih keterangannya. Kita akan membandingkan dengan distribusi normal Z ya. Kita bandingkan dengan distribusi normal Z. Setelah ini kita akan melihat ya cuplikan tabelnya distribusi Z itu seperti apa ya, kita akan membandingkan ya, kita lihat. Oke, kita lihat ya, kita bandingkan dengan tabel distribusinya. Nah, ini ya. Saya buatkan di sini sudah ada cuplikan tabel distribusi normal Z. Ya, tabel ini bisa teman-teman download di internet ya secara bebas. Banyak sekali. Kita tinggal melihat distribusinya. Tadi kan nilainya kita dapat adalah 0,475 ya teman-teman ya di sini ya. Mana ini tadi? Ini ya 0,475. Ini daerah penerimaannya. Ini juga sama 0,475 ya. 0,475. Kita perhatikan 0,475. Di sini 0,475 kita lihat di sini di sebelah mana 0,475 oh di sini ya teman-teman, kalau bisa mungkin lebih paham karena cukup sangat kecil. Di sini saya akan kotakin ya. Ini 0,475. Letaknya ada di sini. Berapakah nilainya? Ya, kita tinggal menghubungkan saja teman-teman ya. Ini berarti ini 0,1 ya di sini ya. Ini sama ini nih kita hubungkan. Nah, berarti nilainya kita sudah dapat nih, yaitu di sini 1,9, di sini 0,06, berarti nilainya adalah 1,96 teman-teman ya. 1,9 ya kan, ditambah dengan 0,06 tambah dengan 0,06 kita tambahkan ya teman-teman. Saya lihat di sini berarti 6 ya, 1,96. Nilainya 1,96 ya teman-teman ya. Kita cek 1,96 itu nanti kita letakkan di batas di sini nih. Nah, di sini nih. Artinya di sini Z. Ini Z1 misalkan, ini Z1, di sini Z2. Distribusi Z ya. Maka di sini min sebelum atau min 1,96 sebelah kiri, di sini kanannya berarti adalah positif 1,96. Seperti ya teman-teman ya. Nah, ya kan? Berarti kan kita simpulkan di sini ya. Luas daerahnya yang tadi kan 0,475, kita dapat nilai Z. Nilai Z itu sama dengan 1,96. Artinya luas daerah yang di sini ya, karena kan kita menggunakan konsep luas ya. Dengan demikian berarti daerah penerimaannya apa? Daerah penerimaan berada di antara rentang yang ini ya. Z ini 1,96 kurang dari 1,96, tapi dia lebih dari negatif 1,96. Ini nanti daerah penerimaannya kita bandingkan ya. Nah, kita akan membandingkan hasil ini Z ini dengan nilai statistik ujinya. Nah, gitu ya. Kita sekarang menghitung nilai statistik uji. Statistik ujinya. Statistik uji ya. Gimana? Kan Z kan rumusnya adalah X bar ya. X bar itu rata-rata, kemudian dikurang dengan mu ya. U dibagi dengan S dibagi dengan akar dari N, gitu ya. Kemudian kita dapatkan X bar rata-rata. Tadi di soal kita lihat ya, di sini rata-rata 65 kilo ya. Rata-rata yang berat badan siswa tersebut adalah 64. Ya, ini di sini rata-ratanya 64 ya.
diperoleh rata-rata berat badan siswa tersebut adalah 64 teman-teman ya. 64 dikurang dengan mu berarti adalah 65 kilo dugaan kita, dibagi S di sini adalah simpangan baku. Kita lihat cek tadi simpangan bakunya adalah 12 di 12 ya teman-teman ya, 12 dibagi dengan N, akar dari N itu banyaknya siswa. Tadi yang diteliti ada diambil sampel 36 siswa ya teman-teman ya, 36 siswa ya, banding 36 siswa 36. Sehingga kita dengan menghitung ini min 1 dibagi dengan 12 akar 6, 12 per 6 ya, 12 per 6 atau 2, maka sama dengan minus 0,5. Nah ini hasilnya Z nya minus 0,5. Nah sekarang kita lihat nih minus 0,5 ya, minus 0,5 itu apakah dia terletak di antara min 1,96 sampai 1,96? Pasti, ya kan? Nilai statistik ujinya, ya buat di sini. Nilai statistik uji Z itu sama dengan negatif 0,5. Dia terletak di antara gini kan? Terletak di antara interval daerah penerimaan H0. Ya kan? Terletak di antara penerimaan daerah ya, penerimaan H0 ya kan, yaitu berapa ini ya, ini di antara min 1,96 sampai 1,96. Maka di sini nih berarti di sini daerah penerimaan H0, berarti kalau diterima maka dengan demikian apa, maka hipotesis mu 0,65 kilo rata-ratanya itu maka diterima itu ya. Jadi mu sama dengan 65 kg diterima, artinya H0 kita terima ya kan, diterima nih ya. Jadi hipotesisnya adalah diterima karena nilai statistik ujinya Z nya terletak di daerah penerimaan antara min 1,96 sampai 1,96 di sini ya. Seperti ini hasilnya nih, 0,5 negatifnya. Oke ya. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi kita prosesnya seperti tadi juga kita menghitung nilai dari statistik tabel distribusi normal Z-nya ya. Kemudian kita ke proses seperti itu ya. Oke, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan tentunya semuanya bisa belajar bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami dan menjadi bekal untuk anak-anak belajar secara online. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.